Nah, hanya saja teokrasi dalam paham ya Eropa abad pertengahan, dalam praktek teokrasi itu menyatu dengan monarki, dengan kerajaan. Jadi Tuhan yang Maha Kuasa itu tercermin di kemahakuasaan raja. Jadi antara kekuasaan Tuhan dan kekuasaan raja itu menjadi satu kesatuan. Itulah teokrasi yang menimbulkan masalah dalam sejarah. Nah, sebenarnya semua agama punya praktek kayak begini. Di lingkungan Kristen Katolik ada konsep raja pendeta. Di lingkungan Hindu ada konsep raja dewa. Di lingkungan Islam ada konsep raja turun-temurun yang disebut Khalifatullah, wakilnya Tuhan di atas muka bumi untuk memimpin. Jadi sekaligus mewakili Tuhan, tapi dia turun-temurun. Seperti dinasti Umayyah, Abbasiyah sampai ke Utsmani. Jadi dalam sejarah itu adalah semua peradaban punya konsep mengenai raja dewa, raja pendeta, ya kan, sama. Dan itulah konsep teokrasi masa lalu yang absolut. Itulah yang menyebabkan perpecahan sehingga muncul sekularisme, muncul pemisahan agama dengan gereja, dan jadilah perpecahan di mana-mana gara-gara absolutisme. Bahkan di dunia Katolik munculnya Protestanisme itu gara-gara ini juga. Nah, jadi saudara-saudara, itulah sejarah teokrasi masa lalu. Tapi bagaimana kita memahami kemahakuasaan Tuhan ini? Kan teokrasi juga ini. Nah, dalam hal ini pendiri bangsa kita itu tidak menganut paham lama. Bahkan supaya tidak salah, nggak usah juga menggunakan istilah teokrasi. Tapi secara teoritis, why not? Bisa saja kita pahami teokrasi, tetapi tidak terjelma di dalam kerajaan, tidak terjelma di dalam kedaulatan raja, melainkan ya menjelma ke dalam kedaulatan rakyat dan negara hukum, kedaulatan hukum. Jadi kedaulatan Tuhan ini dan kedaulatan rakyat serta kedaulatan hukum itu satu kesatuan yang seimbang. Ini kurang lebih yang kalau kita kaitkan juga dengan sila pertama dan utama dari Pancasila, sebagaimana sering dikatakan oleh Bung Hatta, bahwa sila pertama itu adalah sila pertama dan utama dari Pancasila yang menyinari 4 sila-sila yang lain. Maka tidak bisa tidak Pancasila dan konsepsi bernegara kita ini sangat berketuhanan dan sangat agamis. Hanya tidak hanya satu agama, tetapi negara milik semua agama. Dan semua agama diperlakukan sama. Itu sebabnya kita punya Kementerian Agama. Dulu kabinet pertama, ya, Wahid Hasyim, Kiai Wahid Hasyim itu diangkat oleh Bung Karno tahun 45 sebagai Menteri Urusan Umat Islam. Jadi hanya ngurusin umat Islam saja. Tetapi tahun 46 dibentuklah Departemen Agama. Menteri pertamanya adalah Profesor Rasidi. Nah, diubah Menteri Urusan Umat Islam menjadi Menteri Agama. Departemen Agama yang mengurus, membantu, memperkembangkan, melayani semua agama. Nah, itu. Dan juga untuk saudara ketahui, di buku-buku saya juga saya sudah sampaikan, ya, buku saya yang terakhir, Pancasila sebagai Identitas. Undang-Undang Dasar 45 ini kalau dibandingkan dengan konstitusi di seluruh dunia, ya, maka di dunia itu ada 2 macam konstitusi dalam urusan beragama dan berketuhanan. Satu saya namakan atau dinamakan oleh Pak Ara Ahli sebagai godless constitution. Konstitusi yang tidak berketuhanan. Artinya sama sekali tidak menyebut satu kata Tuhan pun dalam konstitusi. Ya kan?
Karena dianggap tidak boleh konstitusi urusan politik, ngapain ngurus-ngurus orang Tuhan. Nah gitu. Ya kan? Apalagi di lingkungan negara-negara sekularis, mereka sangat anti menyebut kata Tuhan. Maka mayoritas konstitusi negara-negara anggota PBB sekarang godless constitution. Ya. Konstitusi yang tidak sama sekali menyebut kata Tuhan, apalagi agama. Tapi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 adalah the most godly constitution in the world. Jadi konstitusi yang paling berketuhanan, paling banyak menyebut kata Tuhan, ketuhanan, Tuhan Maha Esa, Tuhan Maha Kuasa, agama, nilai keagamaan, bahkan ada kata-kata demi Allah di pasal 9, dan juga ada kata-kata ya kan di dalam ketentuan pasal mengenai pendidikan, yaitu akhlakul karimah. Ada kata akhlakul karimah di pasal 31. Saking banyaknya kata-kata yang bernuansa agama, Tuhan, ketuhanan. Dan bahkan ini alinea ketiga ini menyebut atas berkat rahmat Allah. Maka tidak ada undang-undang dasar di seluruh dunia yang paling banyak menyebut kata Tuhan dan agama seperti Undang-Undang Dasar 45. Maka kita tidak perlu khawatir, tetapi bukan hanya satu agama. Dan ini harus diyakinkan kepada semua pemeluk agama punya hak dan kepentingan yang sama, bahwa negara pun punya kepentingan yang sama untuk membantu semua agama supaya warga negara itu menjadi insan yang berkualitas dan berintegritas, dibantu, dibina oleh agamanya masing-masing. Maka pemerintah punya tanggung jawab untuk membantu semua agama juga. Nah, ini dari alinea ketiga, saudara-saudara ya. Itu harus diperhatikan, ini penting sekali. Lalu alinea keempat. Nah, di sini puncaknya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan tertib dunia berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka, dan seterusnya. Ini konsep tentang tujuan bernegara, 4 tujuan bernegara. Nah, ditambah maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan dalam suatu undang-undang dasar yang terbentuk dalam suatu susunan negara RI yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar pada 5 sila. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan adil beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang pimpin hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka lengkaplah ya cita-cita tujuan bernegara dirumuskan 4 di sini, dan dasar filosofi bangsa, dasar bernegara dirumuskan sebagai ya 5 sila. Maka kalau kita pretelin satu persatu mulai dari alinea 1, 2, 3 dan 4, Masya Allah penuh dengan nilai-nilai yang sangat fundamental. Sangat fundamental di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar ini, sehingga kalau kita rewrite, formulasikan di samping apa yang sudah saya jelaskan tadi, setidak-tidaknya kalau kita preteli ada 9 hal, ya, 9 prinsip, ya, kekuasaan negara kita. Saya jelaskan di buku Konstitusi dan Konstitusionalisme. Kebetulan tadi pagi baru dibahas. Nah, di dalam buku ini, ya, di samping tadi sudah saya jelaskan, nilai-nilai yang sifatnya universal dalam Undang-Undang Dasar 45, ya, misalnya tujuan bernegara, terutama Pancasila, itu 5 sila itu universal itu. Jadi bukan bersifat hanya ada di Indonesia, tetapi sengaja kita pilih dari sekian banyak nilai universal itu 5 rumusan, 5 sila sebagai dasar yang disepakati sebagai norma tertinggi. Nah, gitu. Tapi prinsip-prinsip yang lain yang